Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuha abna'i wa banati at-talabah, kaifa halukum? Sabahul khair. Taib, qabla bidayati darsinal yaum, hayya nabda bi qawli basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuha hasanan, wa fil usbu'il qadim laqad darasna an mubtada al-khabar wa na'at. Pada pertemuan lalu kita sudah belajar tentang mubtada, khobar, dan na'at ya. Entah itu susunannya mubtada, khobar, dan na'at ataupun mubtada, na'at, dan khobar ya. Yang perlu kita ketahui bahwa na'at atau kata sifat itu boleh menjadi atau boleh mensifati mubtada atau boleh juga mensifati khobar ya. Wa fi hadhil fursah wa fi hadzal liqa, pada kesempatan ini atau pada pertemuan kali ini, nahnu sanata'alam anin na'ti wa adadihi, tentang na'at beserta bilangannya. Karena kita tahu bahwa na'at itu mengikuti man'utnya dalam 4 hal ya. Yang pertama, na'at harus mengikuti man'ut baik dari mudzakkar ataupun muannasnya. Kalau man'utnya mudzakkar, maka na'atnya juga mudzakkar. Kalau man'ut, nah kemudian yang kedua, kalau man'utnya muannas juga na'atnya muannas ya. Itu yang pertama. Na'at harus mengikuti man'ut dari baik dari mudzakkar ataupun muannasnya. Yang kedua kemudian na'at harus mengikuti man'ut baik mufrad, musanna ataupun jama', yaitu dari segi bilangannya. Kalau man'utnya mufrad, maka na'atnya juga mufrad. Kalau man'utnya musanna, maka na'atnya juga musanna. Kalau man'utnya jama', maka na'atnya juga jama'. Nah, itu yang kedua ya. Yang pertama, na'at mengikuti man'ut mudzakkar muannas. Yang kedua, na'at mengikuti man'ut mufrad, musanna, dan jama' atau bilangannya. Kemudian yang ketiga, na'at mengikuti man'ut baik nakirah ataupun ma'rifatnya ya. Kemudian yang terakhir, na'at mengikuti man'ut baik rofa, nasab, jar, atau mudahnya domah, fathah, dan kasrah ya, seperti itu. Jadi 4 itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas na'at mengikuti man'ut dari segi bilangannya, yaitu mufrad, musanna, dan jama'. Baik, perhatikan. Nah, ini yang pertama ada mudzakkar, kemudian di sini ada adad, dan di sini mithalul jumlah, dan yang berikutnya arti ya. Adad ini artinya bilangannya. Bilangannya ada mufrad, musanna, dan jama'. Mithalul jumlah, contoh kalimat. Contoh kalimatnya di sini ada 3 ya, sesuai mufrad, musanna, dan jama', dan ini artinya. Baik, kita bacakan contoh yang pertama yang mufradnya. At-talibu an-nasyitu jamilun. Nah, an-nasyid menjadi na'at dari at-talib ya. Semua yang di depan ini sebagai mubtada ya, berarti susunannya mubtada, na'at, khobar. Apa at-talibu an-nasyitu jamilun? Seorang siswa yang rajin itu ganteng ya. Kemudian musananya seperti apa? Ini. At-talibani an-nasyitani jamilani. 2 orang siswa yang rajin itu keduanya ganteng. Nah, ini. Ketika man'utnya bentuk musanna at-talibani, maka na'atnya juga an-nasyitani. Sedangkan di sini at-talibu, ini juga an-nasyitu ya. Kita sesuaikan. Kemudian jamaknya at-tullabu an-nasyituna jumala'u ya. Siswa-siswa yang rajin itu semuanya ganteng ya. Kenapa di sini tidak at-talibuna? Karena memang jamak at-talib yaitu tulab, bentuknya jamak taksir ya. Kalau ini yang akhirnya waw nun,
jamaknya jamak mudzakkar salim. Kenapa di sini jamak taksir sedangkan naatnya jamak mudzakkar salim? Karena untuk orang ataupun profesi ketika jamak maka sifatnya atau naatnya juga harus sesuaikan jamaknya. Kalau mudzakkar maka jamak mudzakkar salim. Kalau muannats maka jamaknya jamak muannats salim. Nah, jamilun, jamak dari jamilun yaitu jumalau. Dia bentuknya jamak taksir. Kemudian contoh yang berikutnya di sini. Nah, di sini muannats ya. Muannats itu artinya untuk perempuan ya. Atau maknanya untuk perempuan. Sama masih adat, misalul jumlah dan arti mufrad musanna jamak. Baik, perhatikan contohnya. Di sini yang mufrad al-mudarrisatu al-muhadzabatu shadiqatun. Nah, al-muhadzabah sama persis mengikuti al-mudarrisah. Baik dari alif lamnya, kemudian juga domahnya dan juga ta marbutohnya. Ya, apa artinya? Al-mudarrisatu al-muhadzabatu shadiqatun. Seorang guru yang baik itu jujur ya. Gurunya di sini guru perempuan. Kemudian contoh mutsananya al-mudarrisatani al-muhadzabatani shadiqatani. Dua orang guru yang baik itu keduanya jujur. Kemudian yang jamak al-mudarrisatu al-muhadzabatu shadiqatun. Nah, guru-guru yang baik itu semuanya jujur. Nah, di sini jamak semua nih. Cara membuat jamak muannats salim itu mudah ya. Dari al-mudarrisatu sama dibacanya al-mudarrisatu, cuman yang ini dibaca panjang. Caranya huruf sebelum akhirnya dipanjangkan dan huruf akhirnya diganti tak tanif ya, atau tak marbutohnya diganti dengan tak yang terbuka ya, tidak bulat. Baik, kemudian nah tadi ini contoh yang pertama dan yang kedua ini untuk profesi ataupun untuk orang. Sekarang kita contoh yang ketiga mudzakkar ya, untuk benda ya. Di sini masih sama mufrad musanna dan jamak. Contohnya di sini perhatikan al-kursiyyu as-saghiru fil fasli. Kursi yang kecil itu di dalam kelas ya. As-saghiru naat dari al-kursiyyu. Ya, masih ingat bahwa naat itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata yang menjadi naat ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menyimpan makna yang ya, maka kita artikan kursi yang kecil, al-kursiyyu as-saghiru. Sedangkan khobar itu menyimpan makna itu atau adalah. Kemudian contoh mutsananya al-kursiyani as-saghirani fil fasli. Dua kursi yang kecil itu di dalam kelas, atau dua kursi yang kecil itu keduanya di dalam kelas ya. Kemudian jamaknya al-karasiyyu as-saghiratu fil fasli. Kursi-kursi yang kecil itu semuanya di dalam kelas. Nah, jamak dari al-kursiyyu yaitu karasiyyu, jamak taksir. Karena kenapa? Karena benda. Dan jamak taksir benda ketika diberi naat, maka naatnya boleh berupa bentuk mufrad muannats ya. Di sini sogiroh ini mufrad muannats, bukan sogiruna, karena dia bukan orang ataupun bukan profesi ya. Jadi yang perlu diingat itu ya, bahwa kalau jamak benda ketika berupa jamak taksir, kalau sesuatu benda berupa jamak taksir, maka sifatnya atau naatnya berupa mufrad muannats ya. Yang menunjukkan makna satu perempuan. Baik, berikutnya muannats. Nah, ini contoh untuk muannatsnya. Tadi al-kursiyyu mudzakkar, sekarang as-saburah ya. Langsung saja kita bacakan. As-saburatu al-kabiratu amamatul labi. Papan tulis yang besar itu di depan para siswa. Kemudian yang duanya as-saburatani al-kabiratani amamatul labi.
Dua papan tulis yang besar itu keduanya di depan para siswa. Kemudian yang jamaknya as-saburatu al-kabiratu amamatul labi. Banyak papan tulis yang besar itu semuanya di depan para siswa. Ya, ada banyak papan tulis itu adanya di depan para siswa. Nah, di sini al-kabirat boleh juga memakai mufrad muannats. Al-kabiratu boleh pendek, boleh juga panjang. Karena ada kaidahnya apa? Kullu jam'in muannats ila mudzakkar salim. Setiap jamak itu muannats kecuali jamak mudzakkar salim. Ya. Ataupun jamak taksir yang ditunjukkan maknanya kepada profesi laki-laki. Nah itu. Ya. Sisanya semuanya muannats. Jamak taksir benda, jamak muannats salim benda, yaitu tetap dianggap muannats. Baik. Kalian dilihat-lihat lagi ya, semuanya yang digaris bawahi itu contoh naat dan man'ut. Ingat, man'ut yang pertama, naat yang kedua, yang posisinya jangan kebalik. Kalau sudah, sekarang, nah ini kerjakan latihan. Buatlah satu contoh naat man'ut sesuai bilangan, mufrad, mutsanna, dan jamak, sebagaimana pada contoh di tabel. Nah ini satu contoh nih seperti ini. Ada mufradnya satu, kemudian musananya satu, jamaknya satu, seperti ini maksudnya ya, bukan satu saja. Mari kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini ya, semoga bermanfaat, dan ingat, tolong tugasnya dikerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh ya. Ada sebuah perkataan apa? Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan, karena penyesalan itu akan berakibat bagi mereka yang bermalas-malasan. Baik, Rabbaka kapan Nabi